yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan ini? Ya, betul sekali. Hingga pukul 4 sore, sejak pagi tadi, pukul 10, ini kurang lebih hampir 6 jam, Rismond Syanipar masih menjalani pemeriksaan yang sampai saat ini kami mendapatkan informasi oleh kuasa hukum dari Rismond Syanipar. Tadi pukul 3, ia sempat keluar dan memberikan penjelasan begitu ya, bahwa Rismond Syanipar hari ini diberikan pertanyaan, 70 pertanyaan sampai sejauh ini, itu sudah disiapkan oleh penyidik, sudah ada dalam dakar, dan sampai pukul 3 tadi baru 30 pertanyaan yang berhasil dilontarkan dan berhasil dijawab oleh Rismond Syanipar. Dan memang sempat dikatakan oleh kuasa hukum Rismond Syanipar, ini sempat ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak dijawab karena merasa tidak relevan dengan adanya klarifikasi yang diperlukan oleh Polda Metro Jaya. Dan memang undangan ini dilontarkan oleh Polda Metro Jaya kepada Rismond Syanipar itu untuk mengklarifikasi terkait kejadian 26 Maret 2025 yang kemudian dilaporkan oleh Joko Widodo. Dan juga yang tadi dikatakan pertanyaan-pertanyaan ini memang beberapa pertanyaan tidak dialami secara langsung, tidak dirasakan dan tidak ada di TKP Rismond Syanipar saat video yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan saat itu maka dari itu Rismond Syanipar tidak memberikan jawaban atas dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Polda Metro Jaya sampai saat ini. Dan memang dikatakan juga oleh kuasa hukum Rismond Syanipar bahwa sampai saat ini, hari ini hanya Rismond Syanipar yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi, bukan sebagai terlapor. Ya, Sir. Selain Rismond, siapa lagi yang diperiksa terkait dengan kasus ini? Ya, memang hari ini hanya Rismond Syanipar dan kami belum mendapatkan informasi apakah nantinya akan ada yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Rismond Syanipar dipanggil untuk memberikan klarifikasi, bukan sebagai terlapor. Karena yang dikatakan oleh kuasa hukum Rismond Syanipar memang bahkan mereka yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi belum diinformasikan dari Polda Metro Jaya siapa terlapor yang dimaksud oleh Polda Metro Jaya. Karena sampai saat ini Polda Metro Jaya hanya mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan terlapor ini masih dilakukan penyelidikan dan tidak disebutkan siapa-siapanya. Dan memang sebelumnya ini ada Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, dan Bung Rizal Fadila ini juga sudah dilakukan pemeriksaan sebelum Rismond Syanipar, dan juga Kurnia Trioryani ini yang menjadi saksi untuk memberikan klarifikasi atas kejadian 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Joko Widodo terkait pencemaran nama baik. Dan khusus untuk Egy Sujana ini memang memberikan kuasa kepada tim advokasi yang sama oleh Roy Suryo dengan Rismond Syanipar, tetapi berhalangan untuk diperiksa juga karena kondisinya saat ini sedang sakit. Dan kemungkinan besar ini Egy Sujana akan diperiksa ketika nanti kondisinya sudah membaik. Dan memang hari ini dipanggil Rismond Syanipar sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Nantinya kami akan memberikan informasi lebih lanjut apakah nanti Polda Metro Jaya akan memanggil 4 terlapor yang dilaporkan oleh Joko Widodo, dan apakah nama-nama ini masih sama dengan saksi yang sebelumnya sudah dilaporkan. Yasir. Terima kasih Swarazan atas informasinya terkait dengan polisi periksa Rismond Syanipar terkait dengan kasus ijazah Jokowi.